Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B 2022 akan menjelaskan tentang konsep perancangan database pada aplikasi yang akan kami buat, yaitu Go UMKM. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami ada 5, yaitu ada Naura Aida Nasita dengan 3 NIM terakhir 041, Yeski Alfianatan dengan 3 NIM terakhir 046, kemudian saya Valentino Rossi dengan 3 NIM terakhir 054, ada Ibrahim Kayis dengan 3 NIM terakhir 060, dan Alia Halifi dengan NIM 064. Next materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk pada pengertian konsep perancangan database. Konsep perancang database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai perancangan sistem. Tujuan utama dari perancangan database sendiri itu memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan natural dan mudah dimengerti oleh pengguna dan mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database. Next. Perancangan database diperlukan karena sistem database telah menjadi bagian penting dalam sistem informasi suatu organisasi. Kebutuhan untuk menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak, fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan, data aplikasi dan yang digunakan semakin kompleks, dan juga dibutuhkannya kemandirian data. Masuk pada komponen dan tahap. Komponen utama dalam sistem informasi berbasis komputer yaitu yang pertama ada database, yang kedua perangkat lunak basis data, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, perangkat keras, dan tahap yang pertama yaitu pengumpulan, yang ketiga database secara logika atau data model mapping, yang kelima perancangan database secara fisik, dan yang keenam implementasi sistem database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam pembahasan ERD atau Entity Relationship Diagram. Diagram entitas hubungan atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data suatu perusahaan maupun organisasi, biasanya oleh sistem analis, pada tahap analisis kebutuhan proyek pengembangan aplikasi. Seakan-akan teknik diagram ini memberikan dasar bagi perancangan database relasional yang menjadi dasar sistem informasi yang sedang dikembangkan. ERD ini dibuat dengan tujuan agar mudah dipahami dan dirancang dengan mudah. Untuk ERD sendiri atau Entity Relationship Diagram terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama entitas yang disimbolkan oleh bentuk persegi panjang, merujuk pada benda yang dapat diidentifikasi dalam dunia nyata. Di sisi lain, entitas merupakan suatu kumpulan entitas yang memiliki kesamaan. Entitas bisa berwujud fisik, contohnya rumah, kendaraan, peralatan, atau abstrak. Entitas sendiri terdiri atas beberapa atribut yang mengidentifikasikan atau membedakan yang satu dengan yang lainnya. Pada setiap entitas baru harus memiliki satu atribut unik atau yang disebut dengan primary key. Kemudian ada atribut yang disimbolkan oleh bentuk oval yang merupakan data yang dihubungkan dengan suatu entitas. Setiap entitas harus memiliki primary key yang membedakan entitas tersebut dengan entitas lainnya, serta atribut-atribut deskriptif. Atribut ini biasanya tersimpan dalam tabel entitas atau dapat juga berada di dalam tabel terpisah. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan atribut berbentuk elips. Kemudian ada relasi. Dalam ERD sendiri, relasi merupakan sebuah koneksi antara dua entitas atau lebih. Representasi simbolik dari relasi ini merupakan berbentuk belah ketupat. Untuk ERD sendiri,
memiliki kardinalitas rasio. Yang pertama yaitu one to one, di mana setiap anggota entitas kita simbolkan A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah one to many atau many to one, di mana setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian ada many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Berikut adalah simbol kardinalitas RD, yaitu one to many atau many to one, kemudian ada many to many. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram untuk aplikasi ke UMKM. Implementasi ERD pada aplikasi ke UMKM ini mempunyai beberapa entitas dan atribut seperti yang dapat kita lihat di bawah ini. Dalam diagram untuk ERD pada aplikasi ke UMKM kita memiliki 7 entitas. Entitas pusatnya adalah user. Ada entitas forum, postingan, materi, chat, mentor, serta event. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk hubungan antara user dengan materi adalah relasinya namanya mengirim, dan derajat kardinalitasnya one to many, yang berarti satu user dapat mengirimkan banyak materi. Sama juga untuk hubungan antara user dan postingan, yaitu memposting. Jadi satu user dapat memposting banyak postingan. Selanjutnya hubungan antara user dan forum membuat, itu juga derajat kardinalitasnya one to many, yang mana satu user dapat membuat banyak forum. Kemudian entitas user dan chat juga dihubungkan dengan relasi melakukan chat. Derajat kardinalitasnya one to many, yang mana satu user dapat melakukan banyak chat. Kemudian untuk entitas user dan event, yang mana relasinya adalah partisipasi, di situ derajat kardinalitasnya adalah many to many, yang mana banyak user dapat berpartisipasi di banyak event juga. Selanjutnya hubungan antara user dan mentor dengan nama relasi mentorship. Derajat kardinalitasnya adalah many to many, yang mana banyak user dapat di mentorship oleh banyak mentor. Dan terakhir, relasi antara mentor dan event, yaitu menghadiri. Derajat kardinalitasnya many to many, yang artinya banyak mentor dapat menghadiri banyak event. Next. Nah, kemudian untuk CDM atau Conceptual Data Model. Jadi CDM ini mengilustrasikan hubungan antara data di dalam basis data dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam CDM, atribut dari satu entitas dapat memiliki keterkaitan atau hubungan atau bisa disebut relasi dengan atribut di entitas lain. Dengan kata lain, CDM membantu memvisualisasikan bagaimana berbagai elemen data dalam basis data saling terkait dan berinteraksi. Nah, CDM ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman tingkat tinggi tentang bagaimana data diorganisir dan saling terhubung dalam suatu organisasi atau proyek pengembangan perangkat lunak. CDM adalah alat penting dalam pemodelan data yang membantu pemangku kepentingan seperti analis sistem, pengembang perangkat lunak, dan pemilik proyek untuk memahami bagaimana data akan digunakan dalam sistem mereka. Ini memungkinkan diskusi yang lebih baik tentang kebutuhan data dan memastikan bahwa basis data yang dibangun sesuai dengan persyaratan bisnis dan konsep yang telah ditentukan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masih dalam CDM. GoUMKM adalah sebuah aplikasi yang mencakup entitas-entitas dasar seperti user, UMKM, dan beberapa fitur lainnya yang menjadi bahan integral dari inti aplikasi. Entitas-entitas ini menyimpan informasi penting yang harus dikelola dalam aplikasi. Selain itu, ada hubungan yang menggambarkan cara entitas dalam GoUMKM terkait satu sama lain, seperti hubungan antara pelaku, UMKM, dan produk atau jasa yang mereka jual. Selain itu, dalam konteks GoUMKM,
Konsep pewarisan dapat digunakan untuk mewarisi atribut atau sifat dari entitas lain, yang memungkinkan pengelompokan dan pemodelan yang lebih efisien. Penerapan CDM dan dalam Go UMKM sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menjelaskan entitas, atribut, serta relasi di antara mereka dalam konteks bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini membantu pengembang membangun pemahaman konseptual yang kuat tentang struktur data aplikasi tanpa perlu memikirkan detail teknis implementasinya. Next. Selanjutnya simbol-simbol dasar CDM. Yang pertama ada tabel, terus yang kedua ada view, selanjutnya ada relasi one to one, yang keempat ada relasi one to many, dan yang kelima ada relasi many to many. Next. Ini untuk CDM Go UMKM dipusatkan oleh entitas user, selanjutnya ada entitas forum, event, mentor, chat, materi, dan postingan, di mana user memiliki relasi one to many untuk postingan. Selanjutnya user juga memiliki relasi one to many ke materi, selanjutnya one to many ke chat, dan many to many ke mentor, dan many to many ke event, dan one to many ke forum. Selanjutnya ada relasi many to many antara event dan mentor, yaitu menghadiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada PDM atau Physical Data Model. Nah, Physical Data Model ini mirip dengan CDM, tetapi untuk PDM ini lebih informasi yang lebih rinci seperti tipe data dan atribut tentang primary key, foreign key yang masuk ke dalam tabel lain. Nah, PDM ini adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk mewakili data dan menghubungkan antara data tersebut. Setiap tabel memiliki jumlah kolom dan setiap kolom memiliki nama yang unik. Nah, PDM menguraikan detail teknis yang bagaimana data akan disimpan, termasuk jenis tipe data yang digunakan dan bagaimana data akan dihubungkan antara tabel. Nah, informasi yang diberikan dalam PDM digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan basis data yang sesungguhnya. Next. Nah, kemudian PDM dalam Go UMKM. Nah, di dalam aplikasi Go UMKM, PDM digunakan untuk mengelola proses terkait bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam PDM Go UMKM, setiap entitas seperti data pelaku UMKM, produk yang dijual, dan mentor sudah memiliki atribut-atribut yang didefinisikan dengan jenis data yang sesuai untuk perancangan basis data. Selain itu, atribut yang berperan sebagai kunci utama atau primary key, kemudian ada kunci asing atau foreign key, dan kunci non-utama atau non-primary key juga telah diidentifikasi. Nah, jenis objek dalam PDM Go UMKM mencakup tabel yang digunakan untuk menyimpan data inti, view yang merupakan representasi visual dari data, dan referensi yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel atau kunci-kunci yang menghubungkan data dalam basis data aplikasi Go UMKM. Next. Nah, ini adalah gambaran dari PDM atau Physical Data Model Go UMKM. Nah, ini sama seperti CDM, namun di sini ketambahan 3 tabel, yaitu ada tabel partisipasi, kemudian ada tabel menghadiri, dan mentorship. Nah, karena user ke event memiliki derajat kardinalitas many to many, dan kemudian user juga memiliki derajat kardinalitas ke mentor many to many, dan event juga memiliki derajat kardinalitas many to many, sehingga relasi mereka menjadi tabel baru sendiri. Nah, seperti ini gambarannya. Next. Nah, kesimpulannya pada laporan
ini membahas tentang konsep perancangan database yang merupakan proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Konsep ini penting karena sistem database telah menjadi bagian penting dalam sistem informasi dari suatu organisasi dengan kebutuhan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Laporan ini juga membahas tentang pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian ada CDM atau Conceptual Data Model, dan PDM, Physical Data Model, serta implementasi dalam aplikasi yang telah kami rancang, yaitu aplikasi GoUMKM. Next. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.